Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana selada, sayuran segar yang jadi favorit di seluruh dunia. Jika ada satu sayuran yang menjadi simbol universal dari kesegaran dan kesehatan, itu pastilah selada. Di seluruh penjuru dunia, dari restoran cepat saji hingga dapur gourmet bintang 5, lembaran daun hijau ini hadir sebagai elemen yang memberikan tekstur renyah dan warna yang hidup. Bayangkan sebuah burger yang juicy tanpa selipan, daun selada yang segar, atau salad Caesar tanpa kerenyahan khasnya, tentu ada sesuatu yang hilang. Selada atau Lactuca sativa adalah sayuran daun yang paling banyak dikonsumsi di dunia barat dan kini telah menaklukkan piring makan di Asia dan Afrika. Ia seringkali dianggap remeh hanya sebagai hiasan atau sekadar air yang dibekukan dalam bentuk daun. Namun kenyataannya, selada adalah tanaman dengan sejarah ribuan tahun yang kompleks dan varietas yang sangat beragam. Dalam episode kali ini, kita akan mengupas tuntas tentang selada, menelusuri jejaknya dari gulma di Mesir kuno hingga menjadi raja hidroponik modern, serta membongkar mitos dan fakta seputar nilai gizinya. Sejarah selada dimulai jauh lebih awal dari yang kita bayangkan. Lukisan dinding di makom-makom Mesir kuno yang berusia lebih dari 4.500 tahun menampilkan gambar tanaman selada. Namun, bagi bangsa Mesir kuno, selada bukanlah bahan salad seperti yang kita kenal sekarang. Varietas awal ini memiliki batang yang tinggi dan daun yang pahit, lebih mirip gulma berduri. Ia dianggap sebagai tanaman suci dewa Min, dewa kesuburan, dan dikonsumsi serta digunakan dalam ritual sebagai afrodisiak atau peningkat gairah seksual karena getah putihnya. Bangsa Yunani dan kemudian Romawilah yang mulai mendomestikasi selada untuk diambil daunnya yang lebih lembut dan tidak terlalu pahit. Orang Romawi memberinya nama lactuce yang berasal dari kata loc yang berarti susu, merujuk pada getah putih susu yang keluar saat batangnya dipotong. Dari Romawi, selada menyebar ke seluruh Eropa, berevolusi menjadi berbagai bentuk yang kita kenal saat ini, dan dibawa oleh Christopher Columbus ke dunia baru pada akhir abad ke-15 secara botani. Lactuca sativa adalah anggota dari keluarga Asteraceae atau keluarga bunga matahari dan daisy. Ini mungkin mengejutkan, tetapi jika Anda membiarkan tanaman selada tumbuh terus tanpa dipanen fase bolting, ia akan menumbuhkan batang tinggi yang berbunga kuning kecil, mirip dengan bunga dandelion. Ciri khas botani yang paling membedakan selada dari sayuran hijau lainnya seperti bayam atau sawi adalah getahnya. Hampir semua jenis selada mengandung cairan putih susu yang disebut lateks. Getah ini mengandung senyawa lactucarium yang memiliki rasa pahit. Jumlah getah ini biasanya lebih sedikit pada selada muda yang manis dan meningkat saat tanaman menua atau saat cuaca terlalu panas yang membuat selada menjadi pahit. Akar selada adalah jenis akar tunggang yang tumbuh lurus ke bawah. Namun dalam budidaya modern, sistem akarnya seringkali menyebar untuk menyerap nutrisi dengan cepat. Dunia selada dibagi menjadi 4 kelompok utama yang masing-masing memiliki karakteristik unik. Pertama adalah iceberg atau cray's feet, jenis paling populer di Amerika yang membentuk bola padat seperti kubis dengan daun yang sangat renyah, berair, namun rasanya tawar. Kedua adalah romaine atau kos, dengan daun yang memanjang, tegak, dan tulang daun yang tebal serta renyah. Ini adalah selada klasik untuk Caesar salad dan dikenal memiliki nutrisi lebih tinggi daripada iceberg. Ketiga adalah betterhead, termasuk jenis Boston dan Beep yang membentuk crop longgar dengan daun yang sangat lembut, halus seperti mentega dan rasa yang manis. Keempat adalah loose leaf atau selada daun longgar seperti selada keriting hijau atau merah.
yang tidak membentuk crop sama sekali, melainkan daun-daun yang tumbuh melebar dari pusat. Jenis ini adalah yang paling umum ditanam di kebun rumahan karena bisa dipanen daun per daun secara berkelanjutan. Dalam revolusi pertanian perkotaan saat ini, selada telah menahbiskan dirinya sebagai raja hidroponik. Ia adalah tanaman poster untuk sistem pertanian masa depan. Mengapa? Karena selada memiliki karakteristik yang sempurna untuk controlled environment agriculture. Ia memiliki siklus panen yang sangat cepat, rata-rata hanya 30 hingga 45 hari dari benih hingga panen. Ia tidak membutuhkan tanah yang dalam, sistem akarnya kompak, dan ia tumbuh paling baik pada suhu sejuk yang stabil. Dalam sistem hidroponik atau vertical farming, selada dapat tumbuh bersih tanpa pestisida, bebas dari tanah yang kotor, dan teksturnya menjadi jauh lebih renyah dan lembut karena ketersediaan air yang konstan. Inilah sebabnya mengapa selada hidroponik kini membanjiri supermarket premium, menawarkan produk yang bersih, segar, dan siap makan tanpa perlu banyak pencucian. Mengubah standar kualitas sayuran di pasar modern. Keserbagunaan selada dalam kuliner melampaui batas mangkuk salad. Di Korea, selada adalah komponen vital dalam budaya makan barbecue atau sem, di mana daun selada digunakan sebagai pembungkus daging panggang, nasi, dan saus samjang. Tekstur renyah dan rasa segarnya berfungsi menyeimbangkan lemak daging dan rasa pedas bumbu. Di Thailand dan Laos, selada sering disajikan sebagai pendamping hidangan pedas seperti larp atau salad daging cincang, berfungsi sebagai sendok alami yang mendinginkan lidah, meskipun jarang dimasak di barat. Di Tiongkok, ada jenis selada khusus yang disebut selchus atau selada batang stem lettuce yang dibudidayakan khusus untuk diambil batangnya yang tebal dan renyah untuk ditumis, bukan daunnya. Bahkan di Prancis, ada hidangan braised lettuce atau selada rebus yang dimasak perlahan dengan kaldu dan mentega, mengubah teksturnya menjadi sangat lembut dan manis. Seringkali ada anggapan keliru bahwa selada, terutama jenis iceberg, hanyalah air yang renyah tanpa nilai gizi. Meskipun benar bahwa selada terdiri dari sekitar 95% air yang membuatnya sangat baik untuk hidrasi, ia bukanlah makanan kosong. Selada, terutama jenis romaine dan selada daun merah, adalah sumber nutrisi yang signifikan. Ia sangat kaya akan vitamin K yang krusial untuk kesehatan tulang dan pembekuan darah. Satu porsi selada romaine bisa memenuhi sebagian besar kebutuhan harian vitamin K Anda. Ia juga mengandung vitamin A beta-karoten dalam jumlah tinggi yang penting untuk kesehatan mata dan kulit. Selain itu, selada menyediakan folat, vitamin B9, dan zat besi dalam jumlah moderat. Semakin gelap warna daun selada merah tua atau hijau pekat. Biasanya semakin tinggi kandungan antioksidan dan vitaminnya dibandingkan dengan daun yang berwarna hijau pucat. Salah satu fakta unik tentang selada yang jarang diketahui orang adalah potensi efek menenangkannya. Ingat getah putih susu atau latex yang disebutkan sebelumnya? Getah ini mengandung senyawa yang disebut lactocarium di masa lalu. Senyawa ini dijuluki sebagai opium selada karena memiliki sifat sedatif dan analgesik pereda nyeri yang sangat ringan, meskipun tidak menyebabkan kecanduan seperti opium sungguhan. Dalam pengobatan tradisional Eropa kuno, teh yang diseduh dari daun selada atau ekstrak batangnya sering diberikan kepada orang yang menderita insomnia atau kegelisahan untuk membantu mereka tidur. Meskipun kandungan lactocarium dalam selada komersial modern sangat rendah dan tidak akan membuat Anda mabuk, makan salad selada yang besar di malam hari secara teoritis dapat memberikan efek relaksasi yang halus dan membantu pencernaan, mendukung tidur yang lebih nyenyak. Karena selada dimakan mentah dan tumbuh dekat dengan tanah, risiko patogen menempel pada daunnya cukup tinggi.
Struktur daunnya yang berlipat-lipat dan keriting juga menyediakan tempat persembunyian yang ideal bagi kotoran dan bakteri. Oleh karena itu, mencuci selada dengan benar adalah langkah krusial. Sebaiknya cuci di bawah air mengalir dan keringkan dengan salad spinner atau tisu dapur. Kelembaban adalah musuh utama dalam penyimpanan selada. Daun yang basah akan cepat membusuk dan berlendir di dalam kulkas. Tips terbaik untuk menyimpan selada adalah dengan membungkusnya dengan tisu dapur kering sebelum dimasukkan ke dalam wadah kedap udara atau kantong plastik berlubang di dalam kulkas. Tisu akan menyerap kelembaban berlebih, menjaga selada tetap renyah dan segar hingga seminggu lebih. Sebagai kesimpulan, selada adalah sayuran yang sederhana namun esensial. Ia adalah tulang punggung dari pola makan sehat di seluruh dunia. Kehadirannya memberikan keseimbangan, tekstur, warna, dan kesegaran yang dibutuhkan dalam setiap hidangan berat. Dari sejarahnya sebagai tanaman suci di Mesir hingga menjadi ikon teknologi pertanian masa depan, selada telah membuktikan dirinya sebagai tanaman yang adaptif dan relevan sepanjang zaman. Ia bukan sekadar pelengkap burger atau dasar salad. Ia adalah sumber hidrasi, vitamin, dan kenikmatan kuliner yang menyegarkan. Menghargai selembar daun selada yang renyah berarti menghargai kesederhanaan alam yang memberikan kesehatan dengan cara yang paling ringan dan menyenangkan.